Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan berbagi materi atau menjelaskan materi mengenai sistem demokrasi liberal dan parlementer di Indonesia. Sebelum itu, kalian harus like, comment, and subscribe di bawah ya guys. Sistem demokrasi liberal dan parlementer di Indonesia. Indonesia pada masa demokrasi liberal, kebebasan, atau parlemen, menjalankan sistem parlemen, yaitu kepala negara presiden. Presiden punya hak untuk memilih Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri membentuk kabinet-kabinet adalah isinya para partai, yang berkoalisi para koalisi. Partai nantinya mengisi kursi kabinet sebagai menteri. Selain kabinet, ada juga parlemen. Parlemen bertugas sebagai legislatif dan Perdana Menteri sebagai eksekutif. Parlemen isinya adalah wakil dari semua partai yang mempunyai hak masing-masing. Nanti parlemen bisa menurunkan Perdana Menteri dengan mosi tidak percaya. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal ada 7. Kabinet pertama yaitu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir memiliki program kerja. Program kerja dari Kabinet Natsir yaitu 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. 2. Menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. 4. Memperkuat perekonomian rakyat. Kabinet Natsir juga memiliki prestasi. Prestasi dari Kabinet Natsir yaitu 1. Melaksanakan Indonesia 1. Masuknya Indonesia ke PBB sebagai anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Kedua, terjadinya perundingan dengan Belanda Mengaitian. Jatuhnya Kabinet Natsir yaitu karena adanya 1. Karena adanya mosi Hadikusuma PNI. 2. Banyaknya pemberontakan. 3. Gagalnya perundingan dengan Belanda. 4. Gagalnya pemilu. Setelah Kabinet Natsir, kedua ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman memiliki program kerja. Program kerja dari Kabinet Sukiman yaitu 1. Menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. 3. Menyelesaikan persiapan pemilu. 4. Mempercepat otonomi daerah. 4. Membaharui hukum agrarai sesuai kepentingan petani. Alasan mundurnya atau jatuhnya Kabinet Sukiman disebabkan adanya mosi tidak percaya yang diberikan kepada mereka. Mosi tidak percaya tersebut pemberian dari seluruh parpol atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing Mutual Security ACT. Kabinet ketiga. Kabinet ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo memiliki program kerja. Program kerja dari Kabinet Wilopo yaitu 1. Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan-dewan daerah. 2. Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. 3. Menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara. 4. Meneruskan perjuangan masuk Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Alasan
mundurnya Kabinet Wilopo. 1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan oleh ekspor Indonesia mau menurun, sedangkan impor naik atau mahal. Kedua, munculnya gerakan separatisme dan sikap prosialisme. Terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut yaitu konflik internal militer Angkatan Darat karena perbedaan pendapat antara Ali Nasution dan Bambang Supono mengenai militer akibat DPRS terlibat atau ikut campur karena benci kepada Nasution. Peristiwa lainnya yaitu adanya demonstrasi di depan Istana Presiden oleh Angkatan Darat dan rakyat. A.H. Nasution dicopot dari jabatannya. Kemudian konflik ini semakin panas antara pendukung Nasution dan Bambang Supono. Selain kedua peristiwa tersebut, ada juga peristiwa terjadinya Sanjung Morawa Sumut. Kabinet keempat, yaitu Kabinet Ali Sumirjojo I. Program kerja dari Kabinet Ali Sumirjojo I yaitu 1. Mempercepat tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman dan menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. 2. Negara melaksanakan pemilu. 3. Desentralisasi dan otonomi daerah. Keempat, pemberontakan korupsi. Dan kelima, politik luar negeri bebas aktif. Prestasi dari Kabinet Ali Sumirjojo. Prestasinya yaitu melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955 yang dihadiri 29 negara. Tujuan diadakannya KAA untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme. Alasan mundurnya Kabinet Ali Sumirjojo yaitu 1. Adanya pertikaian politik. 2. Krisis ekonomi dan KKN. 3. Banyaknya permasalahan keamanan pemberontakan DITII. Kabinet kelima. Kabinet kelima yaitu Kabinet Baharudin Harahap. Kabinet Baharudin adalah salah satu kabinet yang ditunjuk oleh Wakil Presiden. Program kerja dari Kabinet Baharudin Harahap. 1. Mengembalikan kewajiban pemerintah jatuh karena konflik dan korupsi. 2. Menyelesaikan UU desentralisasi. 3. Menyelesaikan pemilu 1955. 4. Menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Prestasi dari Kabinet Baharudin Harahap. Prestasi tersebut yaitu 1. Terjadinya perbaikan ekonomi dan pengendalian laju inflasi. 2. Berhasil melaksanakan pemilu. 3. Keberhasilan menyelesaikan militer. 4. Pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kabinet keenam. Kabinet keenam yaitu Kabinet Ali Sumirjojo II. Alasan dipilih lagi
karena berkat pemilu tahun 1955. Program kerja dari Kabinet Ali Sumiryojo II yaitu 1. Pembatalan KMB. Kedua, perebutan Irian Barat. Ketiga, merancang RPLT Rencana Pembangunan 5 tahun. Keempat, perbaikan kenangan negara. Banyak perusahaan Belanda dijual ke orang Cina. Prestasi dari Kabinet Ali Sumiryojo II yaitu pembatalan KMB. Dan alasan mundurnya Kabinet Ali Sumiryojo II yaitu karena ada pemberontakan PRRI atau Pemersta. Dan mundurnya menteri 2 kali dari Masyumi karena banyak protes dari daerah partai Masyumi menginginkan alimenter. Kabinet ketujuh yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Juanda menjadi kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda memiliki program kerja. Program kerja dari Kabinet Juanda yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan. 2. Normalitas keadaan Republik Indonesia. 3. Melajukan pembatalan KMB. Keempat, merebut Irian Barat. Dan kelima, mempercepat pembangunan. Prestasi dari Kabinet Juanda yaitu Pelerasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957, Deklarasi Terselesai Laut Indonesia. Alasan mundurnya Kabinet Juanda karena adanya Dekrit Presiden 1954 5 Juni. Karena adanya 1. Pembubaran Dewan Konstituante karena kegagalan Dewan Konstituante menyusun UU baru. Kedua, berlakunya UUD 1954 kembali. Ketiga, pembentukan MPRS dan DPRS. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang dimengerti. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.